Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi, kembali lagi bersama saya Maurits. Saya akan membawakan analisa mingguan kita kali ini yang akan berlangsung dari tanggal 26 sampai tanggal 30 Agustus tahun 2024. Rekan trader, kita sudah tahu bahwa pergerakan pasar yang sangat luar biasa terjadi pada minggu lalu. Kita bisa lihat bagaimana di akhir minggu segala sesuatu berubah. Di saat Jeremy Powell menyampaikan statementnya di simposium Jackson Hole, membuat semua pergerakan berubah, di mana dia lebih menekankan bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan pada bulan September nanti di saat rapat FOMC. Inilah yang membuat bagaimana pergerakan harga sangat luar biasa. Emas bisa naik lagi, euro angkel saham dolar bisa naik lagi, dolar semakin mengalami pelemahan, dan kita akan bahas hal tersebut pada edisi kali ini, di mana kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada minggu kemarin, dan kita akan memprediksikan apa yang akan terjadi pada minggu depan. Oke rekan trader, tanpa membuang waktu yang lama lagi, mari coba kita lihat apa saja yang terjadi pada minggu lalu. Kita mulai dari indeks dolar Amerika, rekan trader. Rekan trader bisa lihat dari indeks dolar Amerika bagaimana indeks dolar Amerika saya memprediksikan mengalami pelemahan sampai di 101, tapi rupanya dia turun rekan trader sampai di 100.554. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader ya. Dan kalau kita lihat dia ini terendah dalam 13 bulan atau 1 tahun 1 bulan. Hal ini tidak juga bisa dipengaruhi karena Jerome Powell mendukung pengelemahan pemangkasan tingkat suku bunga yang membuat dolar Amerika jatuh berkeping-keping ya, ditutup di posisi 100.554. Sedangkan untuk euro angkel saham dolar rekan trader, prediksi saya dia itu naik sampai 1.11372. Rupanya dia melambang tinggi sampai 1.12 terus ke atas. Ini luar biasa rekan trader. Kita bisa lihat bahwa euro angkel saham dolar ya, dia mengalami penguatan yang signifikan setelah statement yang dikeluarkan oleh Jeremy Powell. Kita bisa lihat bahwa semakin meningkatnya asumsi bahwa pemangkasan tingkat suku bunga akan dilakukan, dan dia akan membebani dolar Amerika, memberikan pasangan mata uang ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk kembali naik lagi ke posisi yang paling tertinggi. Sedangkan untuk pound sterling sudah tidak bisa dibilang lagi. Saya memprediksikan 1.30, rupanya 1.321.76 rekan trader. Dia ditutup di daerah tersebut. Sangat luar biasa rekan trader semuanya. Ini sangat luar biasa, dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada pound sterling, dia ini terbentuk karena kembali lagi perbedaan kebijakan antara The Fed dengan Bank of England ya. Dan kita lihat juga bahwa pound sterling angkel saham dolar ini mengincar lebih banyak kenaikan karena data ekonomi Amerika yang akan terus mendominasi terutama untuk minggu depan ya. Kita akan lihat. Sedangkan untuk gold rekan trader, gold pada prinsipnya gold pada minggu lalu dia agak sedikit galau walaupun sempat naik di posisi tertinggi dalam sejarah 2.532.80. Setelah itu dia turun rekan trader, tapi di penghujung minggu dia sempat turun keluar dari zona 2.450, malahan dia sempat di level paling terendah 2.468, tapi akhirnya dia menutup minggu yang lalu di posisi 2.509 rekan trader. Dan kalau kita lihat emas ini, dia sedikit mengalami
pergerakan, dia mundur dari rekor sejarah yang sangat luar biasa, emas terkoreksi, tapi di akhir minggu terbantu oleh statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, bagaimana USD Yen Jepang mengalami pelemahan seiring dengan melemahnya dolar Amerika. Ini sesuatu yang sangat luar biasa yang harap diperhatikan juga oleh rekan trader semuanya ya. Ini pergerakan yang sangat luar biasa ini. Oleh karena itu tetap rekan trader menyimak terus apa yang akan terjadi. Nah, selanjutnya rekan trader, kita lihat hal tersebut tidak terlepas dari kalender ekonomi. Rekan trader bisa lihat apa yang terjadi pada minggu lalu, sangat luar biasa. Ya, bagaimana di tengah tidak terlalu banyaknya data-data ekonomi, tapi semua tertutup oleh selain rapat FOMC, dan yang paling luar biasa adalah pidato dari Jerome Powell di simposium Jackson Hole pada hari Jumat kemarin. Inilah yang membuat bagaimana semua bergerak, dolar semakin turun. Bayangkan 1 tahun 1 bulan 13 minggu dolar mengalami pelemahan yang signifikan, turun sampai ke level support 100. Bagaimanakah untuk minggu depan rekan trader dari tanggal 26 sampai tanggal 30 nanti? Yang harus kita lihat pertama adalah kita melihat kalender ekonomi dulu. Kalender ekonomi untuk minggu depan harap diperhatikan. Hari Senin tidak terlalu banyak, tapi tetap menyimak apa yang akan dikeluarkan oleh para ketua The Fed bagian ya. Statement-statement mereka akan sangat membantu pergerakan yang terjadi. Hari Selasa harap diperhatikan PDB Jerman dan kepercayaan konsumen ya, hari Selasa. Hari Rabu hari Rabu tidak ada, dan kita akan mulai data itu hari Kamis. Hari Kamis rekan trader bisa lihat data inflasi dari Jerman dikeluarkan setelah PDB hari Selasa, data inflasinya hari Jumat, hari Kamis. Di samping itu juga ada PDB dari Amerika. Kita lihat bagaimana PDB dari Amerika pada bulan ini. Ini sangat benar-benar goncangannya akan sangat kuat pada hari Kamis nanti. Selain ada klaim pengangguran awal seperti biasa, klaim pengangguran awal akan selalu dikeluarkan pada hari Kamis. Sedangkan hari Jumat, rekan trader bisa lihat bahwa hari Jumat data inflasi dari Eropa. Selain itu juga ada indeks harga belanja personal dan indeks harga PCE ya. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan nanti di hari Sabtu walaupun kalender tutup, tapi di Cina mengeluarkan indeks manajer pembelian. Nah, ini sangat akan berpengaruh terhadap apa yang akan terjadi pada hari Senin nanti. Jadi data hari Sabtu itu bisa juga mempengaruhi apa yang terjadi pada hari Jumat, dan yang sudah sangat penting apa yang akan terjadi pada hari Senin minggu depan. Nah, ini harus diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oke, selanjutnya bagaimanakah secara teknikal rekan trader semuanya? Secara teknikal mari kita lihat langsung. Kalau secara teknikal saya masih bisa bilang untuk indeks dolar Amerika masih memiliki peluang yang sangat besar untuk mengalami pelemahan. Ya, saya bisa bilang peluang untuk melemah sangat kuat, dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa turun sampai di level paling terendah di posisi 99.344. Waduh, semakin gawat. 99.344. Tapi kembali lagi, segala sesuatu bisa berubah. Dia pun juga tidak tertutup kemungkinan masih bisa naik juga sampai level paling tertinggi, walaupun ini perlu perjuangan yang sangat luar binasa ya. Perjuangan yang sangat luar binasa akan terjadi ya. Oleh karena itu tetap rekan trader lihat terus. Nah, saya memprediksikan tidak tertutup kemungkinan juga dia akan bisa naik sampai level paling tertingginya itu di posisi 102.889. Tapi secara garis besar peluang pelemahan masih sangat kuat ya rekan trader ya. Peluang pelemahan masih sangat kuat, dan kita akan lihat masih ada peluang pun juga untuk mengalami
penguatan. Jadi tetap rekan trader melihat terus apa yang sedang terjadi ya. Oke. Selanjutnya rekan trader semuanya ya. Selanjutnya rekan trader, kita lihat di pound sterling. Bagaimana ke arah pergerakan pound sterling? Pound sterling menurut analisa saya dia masih punya peluang besar untuk mengalami penguatan. Masih. Walaupun harap hati-hati juga, siap-siap membalikan arah. Penguatan menurut saya masih saja bisa terjadi sampai level ketinggian maksimal di 1.13090. Tapi sekali lagi saya bilang hati-hati, pembalikan arah masih tetap bisa, dan dia bisa turun lagi ke level paling terendah menurut saya itu di seputaran sini. Nah ini ya, 1.10071. Jadi menurut saya dia masih bisa memiliki peluang yang paling besar naik sampai level paling tertinggi di 1.13080. Tapi harap hati-hati pun juga bahwa dia ini bisa turun di 1.10071 ya. Segala sesuatu masih bisa terjadi. Dan untuk pound sterling rekan trader, dari kacamata saya bisa bilang bahwa pound sterling masih punya peluang untuk naik, tapi hati-hati pembalikan arah bisa terjadi. Saya bisa bilang bahwa peluang naiknya itu masih bisa sangat tinggi. Ya taruhlah sampai di level paling tertingginya 1.34210. Tapi hati-hati, peluang pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi di 1.2937. Ini adalah arah yang bisa terjadi pada pound sterling minggu depan. Selanjutnya bagaimanakah gold? Nah ini dia ini. Gold ini kalau dalam analisa saya dia masih punya peluang bisa naik sampai level ketinggian maksimal di posisi seputaran 2570. Tapi ada tapinya rekan trader. Hati-hati. Sekali lagi saya bilang hati-hati. Dia bisa terjadi pembalikan arah dan dia juga bisa turun sampai ke 2447.50 ya. Harap hati-hati rekan trader ya. Tidak berarti bahwa dia ini bisa naik terus, tapi 2570 bisa, tapi hati-hati, peluang untuk terjadi pelemahan pun juga sangat kuat ya. Kemarin saya bilang sebenarnya dia nggak sampai di 2570. Menurut analisa saya itu cuman sampai di 2542 aja, itu udah paling tinggi itu. Setelah itu dia akan balik arah, dan peluang untuk pembalikan arah itu bisa turun sampai ke 2447. Saya tidak mau bilang dia akan turun sampai ke 2426, tapi 2447 adalah daerah yang pas apabila terjadi pelemahan minggu depan. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, saya bisa bilang bahwa USD Yen Jepang menurut analisa saya masih punya peluang besar untuk mengalami pelemahan ya, walaupun tidak terlalu kuat banget lah ya. Saya bisa bilang dia bisa melemah sampai level paling terendah ya menurut saya di posisi 141.642. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah juga bisa saja terjadi dan bisa membuat dia kembali lagi ke level tertinggi di posisi 148.967. Nah, di sini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Oke, rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader. Dan sekali lagi rekan trader, harap diperhatikan bahwa minggu depan masih ada data-data yang bisa membuat pergerakan ini sangat signifikan. Bisa membuat dolar Amerika mengalami pelemahan, terutama nanti di hari Kamis. Jadi harap diperhatikan. Dan jadikanlah analisa kami ini sebagai rujukan untuk analisa yang bisa yang dilakukan oleh rekan trader. Tapi analisa yang paling terbaik adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.